Konsep persatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Diterjemahkan per kata-kata, Bhinneka berarti beraneka ragam. Kata neka dalam bahasa Sanketa berarti macam dan menjadi bentuk kata aneka. Dalam bahasa Indonesia, kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada akhirnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. 1. Toleransi. Toleransi merupakan nilai yang penting dari kebinekaan yang digunakan sebagai keniscayaan. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerantia, yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, kesabaran, dan keringanan. Toleransi bisa dimengerti sebagai suatu sikap. 2. Nilai keadilan. Kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti adil, yang memiliki arti sama atau seimbang. Adil memiliki beberapa macam makna yang berbeda, yaitu berarti suatu kualitas yang fair, sebagai suatu tindakan yang menjelaskan hukum atau tindakan yang bisa menentukan hak dan ganjaran, dan orang yang memiliki hak untuk membentuk persyaratan. Persatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Hal-hal yang baik sudah seharusnya dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan. Sikap toleransi, tegang rasa, dan tepat selera tidak harus dipraktikkan pada hari-hari besar saja, tetapi terwujud dalam sikap hidup sehari-hari. Tantangan kebangsaan sekarang ini begitu kompleks. Upaya-upaya untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa tidak lagi melalui cara-cara konsesional seperti kolonialisme dan imperialisme di masa silam, tetapi melalui mekanisme perang asimetris di berbagai dimensi kehidupan, khususnya sosial dan budaya. Oleh sebab itu, upaya untuk menyatukan keberagaman dan lagam persatuan dan kesatuan perlu dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati teman, sedang melaksanakan ibadah, gotong royong di lingkungan RT atau RW, dan masih banyak lagi. Hal-hal tersebut sekilas terlihat sederhana, tapi apabila dilakukan secara konsisten dan kontinu, maka akan menjelma sebagai faktor penyongsong kohesi sosial yang tangguh di masyarakat. Realita persatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Penguatan politik identitas merupakan suatu hal yang harus benar-benar kita waspada. Terlebih lagi di tahun ini akan digelar pilkada serentak di 270 daerah pada tanggal 23 September 2020. Berbagai macam konflik horizontal dan pembelahan di masyarakat yang terjadi pada pilpres dan pilkada dalam beberapa tahun terakhir seyogianya menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk bersama-sama meneguhkan kembali komitmen berbangsa. Perbedaan pilihan dan pesta demokrasi merupakan suatu hal yang wajar, namun perbedaan tersebut hendaknya diletakkan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Pemaknaan kembali. Terkait hal ini, kita bangsa Indonesia perlu
menengok kembali sejarah bagaimana para tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Jair terkadang harap berpolemik satu sama lain. Namun polemik gagasan di antara mereka diletakkan dalam lajur kebangsaan yang jelas sebagai ikhtiar untuk membangun Indonesia. Mereka juga bijak dalam menyikapi permasalahan sehingga tidak terjebak pada konflik personal atau konflik golongan. Dewasa ini pula berpikir sedemikian begitu sulit untuk dipraktikkan. Ada jurang pemikiran yang lebar antara generasi terdahulu dengan generasi masa kini. Perbedaan pilihan politik dalam pemilu misalnya begitu mudah memancing konflik dan pertikaian di masyarakat. Inilah tantangan yang harus diredam jika kita ingin menyaksikan pilkada yang damai dan santun pada September nanti. Munculnya kelompok Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, hingga King of the King merupakan fenomena yang masih terkait dengan diskursus mengenai keberagamaan dan persatuan, terlepas dari motif finansial untuk mencari uang atau motif psikologis untuk populer di masyarakat. Eksistensi kedua kelompok ini menyiratkan kegelisahan kelompok masyarakat dalam menjalani peranan sebagai bagian yang utuh dari NKRI. Kekecewaan terhadap belum optimalnya kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara paripurna sungguh tak elok jika direspon dengan membentukkan kelompok yang bersifat eksklusif. Otonomi daerah telah membuka uang yang benar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Mereka tidak lagi berstatus sebagai penonton, tapi telah menjadi subjek sekaligus objek membangun. Jika eksistensi kelompok-kelompok ini dibiarkan, maka segresi bangsa adalah konsekuensi mahal yang harus kita tanggung bersama. Realita-realita tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk memaknai kembali Bhinneka Tunggal Ika sebagai komitmen bersama untuk menjembatani segala perbedaan yang ada. Pemaknaan keberagaman dan perbedaan sebagai suatu hal yang memperkaya khazanah budaya bangsa perlu dimulai sejak dalam pikiran, kemudian turun dalam perkataan dan laku sehari-hari manusia Indonesia. Internalisasi harus dimulai dalam sikap tindak yang kecil yang dilakukan secara kontinu sehingga menjadi sebuah budaya yang melekat dalam watak dan karakter bangsa sehari-hari. Pekerjaan ini tentu tidak mudah, namun jika semuanya dimulai dari kesadaran dan komitmen kuat untuk menyulam persatuan dan kesatuan bangsa, pemaknaan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sekedar jargon semata, melainkan menjadi etos pikir dan etos laku manusia Indonesia. Indonesia bukan sekedar milik golongan tertentu saja. Indonesia milik bersama kita yang beragam. Masalah persatuan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatuan bangsa. Untuk itu, kita harus benar-benar memahami maknanya selain semboyan tersebut.
Negara kita juga memiliki alat-alat pemersatuan bangsa yang lainnya, yakni 1. Dasar Negara Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, 4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, 5. Lambang negara burung Garuda, 6. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, 7. Lagu-lagu perjuangan. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih ada konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antara golongan tertentu. Hal ini menunjukkan yang ada harusnya bisa menjadi modal bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat. Untuk mendukungnya diperlukan persatuan yang kokoh dan kuat. Tetapi masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satunya masih ada bentrokan yang mengatasnamakan suku tertentu dalam hal pengharapan lahan pertanian atau hutan. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran akan sikap komitmen persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Komitmen akan persatuan akan teguh jika peraturan yang mengatur masalah suku atau hak individu ditegakkan dengan baik. Jika bentrokan ini diakibatkan karena masalah berkaitan dengan hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur dalam pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, permasalahan dan bentrokan bisa dihindari dengan memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap warga negara. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu adanya toleransi yang tinggi antar kebudayaan, sikap saling menghargai antara golongan, mengenali dan mencintai budaya lain dengan cara pengenalan budaya adalah hal yang perlu dibudayakan. Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah dengan mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian, setiap suku mempunyai rasa simpati satu sama lain. Kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman nasional. Indonesia yang dikenal sebagai negara multi etnis, multi agama, dan multi suku tentu memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda. Banyaknya keberagaman tersebut menjadi berkat tersendiri bagi bangsa ini dan menjadi warna bagi Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain di dunia. Namun di sisi yang lain, keberagaman ini menjadi salah satu pemicu konflik internal di sebagian daerah di Indonesia. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat Indonesia sebagai salah satu negara paling toleran di dunia. Hampir seluruh daerah di Indonesia banyak kita temui konflik dan perkelahian antara kelompok, baik itu konflik suku, sengketa lahan, hingga konflik-konflik dan agama. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka kesatuan bangsa yang selama ini kita bangun akan pudar, bahkan hilang. Seperti kita ketahui, persatuan bangsa adalah hal paling fundamental yang harus dimiliki bangsa. Mari kita ambil pelajaran di masa lalu Indonesia dijajah hampir 350 tahun oleh Belanda, dilanjutkan dengan penjajahan Jepang yang menyimpan duka mendalam bagi Indonesia. Sekarang kita masuk di solusi persatuan bangsa Bhinneka Tunggal Ika.
kita lihat bagaimana cara menguatkan kebinekaan itu sendiri. Setidaknya tuh ada 3 hal yang mendasar yang bisa dilakukan sebagai ikhtiar mengurangi berbagai ancaman terhadap kemajemukan bangsa. Pertama, penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dan pemaksaan kehendak yang mengatasnamakan agama. Negara tidak boleh lagi membiarkan tindakan-tindakan kekerasan dan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu. Negara harus melindungi hak setiap warga negaranya atau kelompok masyarakat untuk berekspresi, menyatakan pendapat, berkeyakinan, dan menjalankan profesinya. Kemudian yang kedua, ormas-ormas keagamaan harus didorong untuk mengedepankan dialog dan kerjasama dalam berbagai bidang sosial dan kebudayaan, sehingga toleransi bisa ditumbuhkan secara menyeluruh. Semakin tinggi intensitas komunikasi dan kerjasama antar kelompok agama, maka semakin bisa dihindari kesalahpahaman dan dakwa-dakwa keagamaan yang menyebarkan sikap tidak toleran. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai toleransi perlu ditanamkan dan diajarkan sejak dini dan berkelanjutan kepada anak-anak mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Toleransi perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan atau setiap mata pelajaran agama dan budaya sehingga sikap toleransi tertanam kokoh dan menyatu dalam jiwa setiap siswa. Kemudian ada juga yang disebut dengan toleransi plus. Itu berasal dari pemikiran yang sangat mendalam tentang nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jadi toleransi plus memungkinkan manusia bisa melihat kebaikan dan kebenaran dari agama atau kelompok berbeda, bukan untuk menihilkan kebenaran agama yang dianutnya sendiri, tetapi justru untuk mematangkan, mendewasakan, memperkaya, dan mendinamisasi pemikiran dan perilaku keagamaan sendiri dan masyarakat.